Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa obat. Kali ini saya akan menampilkan tutorial tentang Google Drive dan setting Google Doc, Sheet, Slide versi offline. Pertama-tama pastikan kita punya akun Google dulu ya. Nah, kita masuk menggunakan browser baik Microsoft Edge, mau kita menggunakan Mozilla juga bisa, atau kita menggunakan Google Chrome juga pasti sangat bisa. Nah, kemudian kita login dulu ke akun Gmail kita, masukkan alamat Gmail, kemudian kita pilih akun, masukkan password, kemudian klik berikutnya. Nah, setelah masuk ke halaman Gmail kita, di samping foto profil itu ada titik 9 yang merupakan fasilitas dari Google. Karena kita akan membahas tentang Google Drive, langsung saja ke menu Google Drive, klik satu kali. Ya, itu adalah tampilan awal dari drive kita. Di situ berisi file-file yang memang sudah tersimpan di Google Drive kita. Apabila kalian baru membuka Drive, otomatis di dalamnya tidak ada berkas apapun. Ya, di bawah ada kapasitas ya. Sudah terpakai sekian giga dari total 15 GB. Itu adalah kapasitas standar yang dimiliki oleh masing-masing akun Google. Ini adalah file-file yang terakhir diakses dalam sebuah akun, berada di bagian atas. Kemudian di bagian atas file yang terbaru juga ada yang disebut dengan kotak dialog pencarian. Di situ kita akan dipermudah apabila kita ingin mencari dokumen-dokumen yang sudah pernah tersimpan di drive kita. Kemudian geser ke bagian kiri. Di situ ada new atau buat baru, ada drive saya, kemudian ada share with me atau dokumen-dokumen yang pernah di-share melalui Gmail saya. Kemudian ada recent dokumen yang baru kita buka, kemudian dokumen berbintang, lalu ada tong sampah atau trash ya. Nah, langsung kita buka di new. Di situ ada berbagai macam aplikasi atau fasilitas. Yang pertama adalah file upload, kemudian folder upload, ada Google Doc ya, ada Google Sheet di bawahnya, kemudian ada juga Google Slide dan Google Form. Nah, di sini ada dua pilihan ya, ada new blank dokumen atau yang dari template-nya. Nah, kemudian ada banyak aplikasi yang lain sebenarnya ya. Cuman nanti kita fokus kepada 4 aplikasi saja, yaitu Google Doc, Google Sheet, Google Slide, dan Google Form. Banyak sekali aplikasi yang lain, cuman kita fokus ke 4 saja. Oke, langsung saja kita demonstrasikan ya bagaimana cara mengupload file. Tinggal klik menunya saja new, kemudian kita pilih upload file ya. Bebas, di sini kita cari file yang ringan saja. Contohnya ini aja ya. Contohnya logo SMA 1 Bantar Bolang ya. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai 100%, ada di pojok kanan bawah. Nah, kalau sudah checklist hijau berarti dokumen sudah berhasil terupload ya. Sekarang kita coba refresh saja. Nah, di sini sudah masuk ya untuk uploadan kita. Kemudian untuk upload folder sama seperti upload file pada dasarnya, tinggal nanti yang di-upload adalah satu folder. Kemudian ada Google Doc. Kita pilih blank dokumen saja. Ya, untuk Google Doc tampilannya sama seperti Microsoft Word ya, kurang lebih sama seperti Microsoft Word yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk menulis surat, kemudian untuk membuat laporan-laporan ya, untuk membuat
proposal, kemudian untuk membuat materi dan lain-lain ya, kita bisa membuatnya tanpa harus menginstal. Syaratnya hanya satu, yaitu dengan online ya. Menu-menunya hampir sama semua, yaitu ulasan singkatnya. Kemudian lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu Google Sheet ya. Kita klik blank dokumen. Nah, untuk Google Sheet tampilannya pasti kalian sudah tidak asing, karena sama seperti Microsoft Excel pada software keluaran Microsoft atau pada Windows kita ya. Sama persis. Bedanya tadi ya, online offline. Tapi walaupun ini online, sebenarnya nanti setelah video ini selesai saya akan kasih tahu trik bagaimana caranya agar Google Sheet dan kawan-kawannya itu bisa diakses secara offline. Kemudian yang ketiga adalah Google Slide. Tampilannya sama seperti Microsoft Office, PowerPoint. Kegunaannya juga sama, digunakan untuk membuat presentasi. Atau bagi kalian yang ingin desain-desain standar yang ringkas, yang cepat ya, bisa kita gunakan Microsoft PowerPoint ini tanpa harus kita menggunakan Corel Draw ya, dengan catatan desain-desain yang sederhana. Ya, ini contoh saja, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita kembali ke halaman utama, kita akses aplikasi yang terakhir, yaitu Google Form. Nah, ini yang saya kira selama PJJ ini kalian sering sekali melihat form lagi, dan form lagi. Pendataan ini form, pendataan itu form ya. Nah, kalau kita ingin membuat dari awal, kita pilih blank form ya, tadi sudah kita demonstrasikan. Nah, sekarang saya ingin mencari form yang sudah pernah saya buat. Ya, cari ke bawah, lagi, mana ya? Oh, ini aja. Nah, ini contoh form ya, saya pernah buat ini form yang mungkin spesifik adalah soal ya, bisa dibuat sebagai soal. Nah, ini adalah contoh form yang sudah jadi. Jadi kegunaannya untuk mengisi atau membuat kuesioner bisa, untuk membuat survei bisa, polling dan lain-lain ya. Itu form atau Google Form ya. Itu saja untuk pengenalan awal tentang Google Drive atau lemari maya ya, ibarat kita punya penyimpanan di komputer ya. Kalau ini penyimpanannya di online atau lemari maya. Jangan lupa setelah selesai kita klik logout ya, apalagi kalau kita menggunakan fasilitas umum. Oke, untuk video berikutnya yang sesi 2 adalah gimana sih kita nyeting Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide dengan cara offline. Saya menggunakan tutorial bantuan dari support Google ya, atau dari Google itu sendiri. Gunakan Google Dokumen, Spreadsheet, dan Slide secara offline ya. Anda dapat menyimpan dokumen yang terakhir dibuka di komputer. Ya, sebelum Anda mengaktifkan akses offline, Anda harus tersambung ke internet terlebih dahulu ya. Anda harus menggunakan browser Google Chrome juga. Tidak boleh selain dari Google Chrome, karena nggak bakal bisa kita setting ya. Wajib ini ya. Kemudian jangan gunakan penjelajah rahasia, kita gunakan penjelajah yang umum saja. Kemudian yang pertama adalah kita install ekstensi Chrome-nya ya. Ya, ternyata sudah aktif ya. Agar kalian bisa memperagakannya ya, saya ulangi lagi, saya offkan dulu atau saya uninstall dulu ya. Tinggal diklik saja dengan tombol uninstall tadi ya. Ya, kita klik untuk menonaktifkan ya, sudah. Nah, setelah itu kita klik kembali untuk mengaktifkannya. Nah, seharusnya seperti ini ya, sudah aktif untuk
Google Sheet dan kawan-kawan secara offline. Dilihat apakah kapasitasnya mencukupi. Oh, ternyata masih mencukupi karena masih banyak space di situ ya. Kemudian cara mengaktifkan akses offline, kita buka link terkait ya sama Google Drive ya. Kemudian kita masuk ke menu setelan ya atau tanda gerigi. Kemudian aktifkan setelan secara offline. Nah, di sini sudah aktif ya, kita uncheck. Caranya dengan mudah, cara mengaktifkannya tinggal cek, cara mengaktifkannya tinggal kita uncheck. Sekarang kita checklist saja. Berarti ini sudah aktif dalam mode offline ya, artinya bisa digunakan dalam mode offline. Ya, di sini ada 3 jenis software ya atau 3 jenis link yang akan kita uji coba. Yang pertama adalah dokumen. Ya, kita abaikan saja. Kemudian kita cek apakah ini sudah bisa offline atau belum. Nah, di pojok kiri atas kita cek, pastikan tombol offline sudah menyala ya. Ini berarti sudah menyala. Kemudian kita cek yang kedua ya. Cek yang kedua itu adalah spreadsheet atau Google Sheet. Sama di pojok kiri atas kita klik, kemudian kita cek setelannya, pastikan tombol juga menyala. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Google Slide ya. Kita cek juga, nah sudah menyala. Itu berarti sudah bisa dalam mode offline. Ya, kemudian apabila kalian ingin ingin merubah bahasa ya, yang tadinya jadi Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris, kita masuk ke bahasa ya. Tinggal kita klik aja setelan bahasanya. Kemudian kita pilih bahasa yang kita inginkan. Kita cari saja ke bawah sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Lalu setelah ketemu ya, kita klik bahasanya itu, lalu klik OK atau yes ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tutorial yang kedua, bagaimana cara membuat settingan secara offline ya. Dan jangan lupa setelah selesai kita logout akun kita ya. Oke, saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Apabila masih ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.